Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Islamia dengan NIM 08011182530003. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma praktikum algoritma pemrograman nomor 5, yaitu program mencari bukan membuat sebuah program itu batu gunting kertas yang akan diinput oleh user dan musuhnya itu komputer yang bakal memberikan nilai random. Nah, di sini ada tiga fungsi, fungsi utama, fungsi pilihan, fungsi cek. Di sini tuh menggunakan function rekursif yang memanggil dirinya sendiri ya gitu. Terus di sini tuh ada fungsi main dimulai dengan start berbentuk oval. Oval itu untuk mulai dan mengakhiri program. Terus ada proses as runtime 0, ini tuh untuk manggil nilai acaknya nanti. Di sini ada output pilihan input saat gunting batu kertas. Nah, terus di sini ada input go to input. Nah, di sini kan disuruh menginput user. Kalau usernya tuh lebih dari tiga, nah kalau misalkan terpenuhi berarti dia go to input, disuruh ngulang lagi, inputnya. Makanya di sini go to input, disuruh ngulang lagi karena inputnya itu harus 1 2 3 doang. Terus kalau misalkan udah false, dia ke home sama dengan rand mode 3+1 proses ini juga untuk memanggil nilai random dari komputer dengan cara di mode 3. Di sini tadi kan baru gunain fungsinya aja time now. Di sini tuh di mode 3+1. Terus di sini ada outputnya, pilihan user sama pilihan komputer. Terus selanjutnya tuh cek kondisi apakah cek user komnya tuh sudah terpenuhi, berarti sudah benar, berarti outputnya itu ya kamu menang. Tapi kalau tidak, dia kamu belum menang. Ayo ulangi. Nah, kalau mau ulangi, dia cek lagi apakah cek user komputernya itu emang salah, tidak terpenuhi, masih salah ya. Berarti dia langsung ngulang ke input, disuruh input ngulang dari awal. Tapi kalau misalkan udah false atau udah benar cek user comnya, dia langsung ke end. Terus di sini ada fungsi pilihan start, terus belah ketupat itu untuk pernyataan kondisi. Kalau x sama dengan 1, kalau terpenuhi dia meng, meng return gunting atau mencetak gunting, mencetak gunting sih. Masukin gunting ke variabelnya. Nah, kalau misalkan false, dia apakah X-nya sama dengan 2? Misalkan kondisi ini false, berarti dia cek kondisi selanjutnya. Kalau misalkan terpenuhi, berarti dia cetak batu atau ngeisi batu ke um, cek usernya. Terus kalau misalkan tidak terpenuhi dua kondisi ini, berarti dia ambil kertas, terus end. Jadi ada fungsi cek start, terus cek kan apakah user sama dengan 1 dan komputer sama dengan 1. Gunanya ini bisa pakai pakai or ya. Kalau misalkan bisa sama dengan 1 dan kom sama dengan 3, bisa sama dengan 2 dan kom sama dengan 1, bisa sama dengan 3 dan kom sama dengan 2. Kalau misalkan tiga kondisi ini terpenuhi, salah satunya dia bakalan ngecetak, bukan ngecetak, nge-return true atau benar. Nah, misalkan kondisi ini tidak terpenuhi, berarti dia cek kondisi selanjutnya. Kalau udah terpenuhi, berarti dia nggak cek kondisi selanjutnya. Tetapi kalau misalkan tidak terpenuhi, dia bakal ngecek sampai kondisi terakhir, sampai dia tidak terpenuhi. Pas sudah tidak terpenuhi, barulah ke end. Nah, di sini ada program C++-nya. Nah, di sini ada input IOStream, itu tuh untuk input dan output-nya tuh misalkan untuk si in dan untuk si out. Terus ada input si time, itu tuh untuk fungsi time atau fungsi detiknya itu. Nah,
untuk dipakai biar seatnya nanti tuh random yang dikeluarin sama komputernya. Terus tuh ada using namespace std itu biar nggak perlu lagi nulis std titik dua gitu di awal cout in. Terus di sini ada string pilihan, integer x. Nah, itu fungsi pilihan untuk ngubah angka 1, 2, 3 tuh jadi string. Satu tuh jadi gunting, dua tuh jadi batu, tiga tuh jadi kertas. Nah, di sini cek kondisi. If, apakah x sama dengan 1? Kalau iya, return gunting. Dia bakalan ngembaliin nilai gunting ke x gitu. Nah, tapi kalau else if, kalau misalkan x-nya sama dengan 2, berarti dia return batu atau ngembaliin nilai batu ke X. Nah, tetapi kalau misalkan dia tidak memenuhi kondisi dua tadi, berarti dia return kertas. Berarti apa ya? X-nya sama dengan 3 tadi diisi dengan kertas. Terus di sini ada ball check, integer user, integer com. Di sini fungsi check itu untuk menentukan apakah user menang atau tidak. Ataukah udah menang atau tidak usernya. Return true tuh untuk dia kalau misalkan menang, dan return false tuh untuk misalkan user atau pengguna itu salah. Nah, terus tuh di sini tuh ada pernyataan if user, ada pernyataan if apakah user sama dengan satu dan com sama dengan satu, or user sama dengan dua dan com sama dengan satu, or user sama dengan tiga dan com sama dengan dua, berarti dia return true kalau misalkan salah satu yang terpenuhi. Atau apa ya, iya ada true kalau misalkan usernya menang. Kalau tiga kondisi ini terpenuhi berarti usernya tuh menang. Tapi kalau misalkan tiga kondisi ini tidak terpenuhi berarti dia masih tidak menang. Makanya di sini dia return false. Ini kenapa pakai true sama false, karena boolean tuh pakai pernyataan benar atau salah, true atau false. Terus di sini ada integer main, itu fungsi utama programnya. Sini di mana ada shrine time. Nah, shrine time 0 itu tuh untuk shrine time 0 tuh untuk ngacak angka random tiap programnya dijalankan. Misalkan tuh eh, 3, 2, 1 kan udah diganti tuh jadi string gunting kotak kertas kan. Nah, terus time 0 tuh itu tuh waktu sekarang, kayak time sekarang gitu. Sekarang biar hasilnya tuh pas di jalanan tuh selalu random, waktunya sekarang nggak sama terus gitu. Terus di sini ada integer user com, user sama com, itu untuk nyimpan pilihan user dan komputer. Terus tuh ada pernyataan do while. Nah, dia tuh ada si out, pilihan input, gunting batu kertas kan, nampilin menu pilihannya. Terus di sini ada input itu label kalau misalkan gotunya itu apa, kalau misalkan yang di input oleh usernya tuh angkanya tuh lebih dari 3, kan sisanya cuma 1, 2, 3 kan, dia bakalan balik ke input, disuruh input ulang. Nah, terus tuh ada input pilihan Anda dan yang bakal diisi ke variabel user. Terus di sini cek user, apakah usernya tuh lebih dari 3, kalau ya go to input, kalau tidak berarti lanjut ke com sama dengan ren, kurung mod 3 plus 1. Itu buat nampilkan pilihan user pakai fungsi pilihannya. Misalkan nih komputernya tuh kita 3, berarti dia tuh isinya tuh kertas, ini tuh untuk nampilin hasil dari uh, bukan hasil dari sih, angka random yang dihasilin oleh komputernya tadi. Makanya di sini ran mod 3 plus 1. Misalkan nih rannya tuh komnya tuh 2 tuh, randomnya tuh berapa kan, randomnya tuh misalkan 2, 2 mod 3 tuh 1 kan, 1. Nah, berarti di sini komputernya tuh bakal milih batu gitu. Terus di sini ada
Si out kamu milih apa yang bakal diisi sama variabel pilihan user, dan komputer memilih apa itu bakal diisi ke variabel, komputer memilih apa tuh bakal disimpan ke variabel pilihan kom. Inline tuh untuk membuat baris barunya. Terus di sini ada cek kondisi lagi apakah usernya tuh menang atau tidak. Nah, kalau misalkan cek user sama dengan komnya tuh penuhi, jadi dia udah cetak ya Anda menang atau yay kamu menang gitu. Tapi kalau tidak terpenuhi berarti dia otomatis belum menang dong. Terus di sini ada perulangan whiles. Dia bakalan terus berjalan perulangan while-nya selama check user com-nya itu tidak menang, dia bakalan selalu berjalan sampai dia itu menang. Di sini kita coba input jalanin programnya. Sama juga. Nah, misalkan aku input satu gunting, oh langsung menang nih komputer milih kertas. Nah komputernya tuh milihnya tuh emang secara random, karena ya tadi karena pakai input si time buat ngasilin angka random, iya angka random yang bakalan disimpan kan. Angka random tadi diubah jadi satu jadi gunting, dua jadi batu, tiga jadi kertas. Nah kenapa gunting menang dari kertas? Ya emang gunting pada dasarnya menang dari kertas tuh. Nah kan gunting itu satu, kertas itu tiga, berarti satu sama tiga return true dong. Berarti menang dong, misalnya kan satu komputernya tiga. Nah misalkan coba jalanin lagi ya yang lain yang kalah misalkan. Misalkan di sini input 3. Nah, di sini 3 sama 3. Coba cek dulu programnya. Ada nggak di pernyataan ini 3 sama 3? Ada kan, adanya satu sama 3, 2 sama satu, sama 3 sama 2. Di sini malah 3 sama 3, berarti otomatis belum menang dong. Coba lagi, misalkan 3 lagi. Masih belum menang, karena di sini komputernya milih gunting. Gunting itu 2, berarti user 3, komputer 2, komputer satu, 3, user 3 enggak. Kalau usernya 3 berarti komputernya harus milih 2. Sekarang coba input lagi nih 2, masih belum menang di sini karena aku kan 2 batu, komputernya juga milih batu, batu sama batu ya kalah tuh, masih kalah. Nah baru menang karena 2 aku milih 2 batu, dan user bukan user, komputer milih gunting, berarti 2 sama satu. Nah baru menang. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.